There is a world that is virtual and different. It can be so cold, makes us stand up for what's right. I hope still alive if we reset it to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 7 Serangun. Saya Dapnedi SSN MSN, memimpin SMA Negeri 7 Serangun. Baik, SMA Negeri 7 Serangun berkreatif dan berinovasi menunjang sebuah kegiatan sekolah. Di sana ada OSIS, ada Pramuka, dan PMR. Bicara PMR untuk beberapa tahun ini luar biasa kegiatannya. Banyak memang ini sebuah perubahan progres kegiatan yang sangat menunjang baik untuk sekolah bahkan di luar sekolah, di mana PMR leading sektor masalah membantu kesehatan sekolah, di mana untuk terobosan kegiatan PMR hari ini yaitu tentang penerapan mading elektronik elektronik perdana. Itu merupakan suatu ide gagasan yang bagus. Kenapa? Karena selama ini mading hanya selama ini kita tayangkan lewat penempelan di DDD. Sekarang bagaimana mading itu kita asosiasi lewat elektronik. Kenapa? Elektronik itu sangat mempengaruhi perkembangan dari dunia maya. Karena sekarang khusus untuk remaja ya, di mana remaja ini mereka terlalu banyak aktivitas di dunia maya. Dengan ini kesempatan PMR di SMA Negeri 7 untuk memberikan sebuah informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan PMR ini. Salah satu masalah kesehatan, di mana kesehatan untuk kita di SMA Negeri 7 Serangun alhamdulillah sudah 100% kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya bagaimana menekan kesehatan di masa pandemi. Itu salah satunya kita menyediakan tempat cuci tangan, menggunakan masker, dan itu sudah berjalan beberapa tahun belakang. Kemudian harapan saya, kesehatan ini diawali dari kesehatan pribadi dulu. Pribadi dalam artian bagaimana menjaga kondisi tubuh itu tetap fit dalam kondisi pandemi ini. Kemudian bagaimana kesehatan dalam lingkungan sekolah. Salah satunya kebersihan, pembuangan sampah, dan menjaga tempat cuci tangan agar tetap terjaga dengan rapi. Dan itu semuanya tidak lepas dari kerja kita semua. Dan harapan saya PMR bisa berkolaborasi juga dengan kegiatan lain, dengan OSIS. Seperti OSIS itu ada mereka program namanya program penyulingan asap cair, dan itu sangat bermanfaat untuk pembuatan netizen, dan nanti akan bekerja sama dengan PMR sehingga mereka memberi saling menguatkan untuk memajukan kegiatan yang ada di SMA Negeri 7 Serangun. Sekali lagi, saya ucapkan sukses atas tercetusnya mading elektronik PMR SMA Negeri 7 Serangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah, selamat datang di SMA Negeri 7 Sarolangun. Kembali lagi bersama kami dari organisasi PMR SMA Negeri 7 Sarolangun dan Speaks Air. Di sini kami akan mempublikasikan mading elektronik kami untuk yang pertama kalinya dengan tema kesehatan diri. Jangan lupa tonton terus di channel YouTube PMR Semanju ya. Kesehatan itu sangat penting loh teman-teman. Di SMA Negeri 7 Sarolangun ini untuk menjaga kesehatan, kami awali dengan pengecekan suhu saat masuk gerbang dan penggunaan masker. Dan di setiap kelas terdapat tempat cuci tangan supaya teman-teman bisa cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Nah teman-teman, kami telah mewawancarai beberapa narasumber menanyakan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan diri. Jadi, jaga kesehatan diri kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini mewakili PMR SMA 7 ingin mewawancara Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, Pak. Yang pertama ini, menurut Bapak, seberapa pentingkah kesehatan bagi Bapak?
kesehatan itu seberapa penting bagi kita. Ibarat kesehatan itu sangat penting sekali. Kenapa? Kesehatan itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Kesehatan itu sangat penting karena kalau kita sudah tidak sehat, otomatis kita akan sakit. Kalau dengan sakit, otomatis apapun yang kita lakukan, kita kerjakan tidak akan berjalan dengan lancar. Maka kesehatan itu di dalam Islam pun sudah dibunyikan, kesehatan bagian dari iman ya. Iman bagian kesehatan. Maka dari itu kesehatan itu sangat penting untuk siapa saja. Ya. Lalu Pak, pertanyaan yang kedua, apakah untuk Bapak SMA Negeri 7 ini sudah mengutamakan kesehatan, Pak? Sejak saya berada di SMA 7, kita sudah menerapkan kesehatan. Maka kesehatan itu bukan hanya untuk pribadi saja, tapi kesehatan itu tersebar untuk di luar masyarakat, terutama di SMA Negeri 7 Sarangun. Kesehatan itu sudah kita terapkan. Salah satunya dalam kondisi pandemi ini, bagaimana menjaga kesehatan itu sendiri. Salah satu bagaimana kita bisa mengontrol kondisi lingkungan, salah satu mengontrol lingkungan, atur jarak, kita bisa menggunakan masker. Kita ada aturan bagi siswa tidak menggunakan masker, siswa itu tidak boleh masuk kelas, atau siswa itu kita sediakan masker. Kemudian kita sediakan hand sanitizer, cuci tangan itu wajib. Karena apa? Itu bagian dari kesehatan dari segi pandemi. Kemudian kesehatan secara umum, bagaimana siswa itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah itu sangat mempengaruhi perkembangan tentang kondisi tubuh. Tentunya dengan kondisi kotor, maka virus dan bakteri akan masuk pada kondisi tubuh itu sendiri. Maka dari itu kesehatan berkaitan dengan kondisi sekolah itu sendiri. Nah, lalu Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan saat ini Pak? Nah, cara pertama jelas satu, kita harus ketika dua, yaitu ketika kita berbuka, ketika kita sahur. Jangan lupa bahwa kita sahur, kita asumsi segala makan makanan yang bergizi. Jangan lupa itu buah itu sangat penting. Kemudian kita harus menjaga kondisi aktivitas istirahatnya harus dibagi. Kemudian jangan lupa hal yang terpenting adalah dalam bulan puasa ini kita bisa mengontrol sebuah emosi, karena emosi itu berpengaruh kepada kesehatan itu sendiri. Kalau kondisi kita emosi, nanti kita down akan mempengaruhi kondisi fit itu sendiri. Maka dari itu kesehatan dalam bulan Ramadan itu tolong terutama masalah pola asup makanan, dan jangan lupa vitamin itu sangat penting sekali karena akan membantu sebuah kesehatan itu sendiri. Itu salah satu menjaga kebersihan alat kelamin kita untuk agar tidak jamur. Juga salah satunya juga adik-adik, kenapa adik-adik remaja tidak boleh menikah dini? Itu salah satu juga untuk menjaga alat reproduksi. Kenapa? Karena alat reproduksi kalau kita menikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan menimbulkan kanker. Kalau ibu, kalau adik-adik menikah dini, makanya ada kegiatan PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi adik-adik harus belajar di situ agar adik-adik. Kami dari anggota PMR ingin melakukan wawancara sama Ibu sebagai narasumber. Jadi kami ada program membuat mading, tapi mading kami itu emang sah gitu. Nah, jadi kami dengan tema menjaga kesehatan reproduksi remaja. Nah, terus Apakah boleh kami itu kan minta bantuannya? boleh. Kebetulan kami di sini bidang kesejahteraan keluarga. Kalau dulu KS, keluarga sejahtera, karena sekarang sudah nomenklatur baru, ketahanan dan kesejahteraan, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan tentang PR. PR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Di salah satunya itulah adalah PR sekolah, anak-anak sekolah, sudah itu PR masyarakat, jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Nah, jadi kami ada beberapa pertanyaan. Nah, boleh. Nah, menurut Ibu kayak gimana pentingnya gitu menjaga alat kesehatan produksi bagi remaja gitu?
karena ibu bukan orang kesehatan, tapi secara garis besar untuk menjaga kesehatan reproduksi tentunya alat kita perempuan dan laki-laki. Nah, kita menjaganya tentu seperti perempuan ya, harus bersih dulu kan. Kalau pakai celana mungkin lembab kan tidak boleh karena nanti akan jamur. Begitu juga laki-laki, kalau misalnya buang air kecil harus dicuci. Kita juga perempuan harus dicuci. Itu salah satu menjaga kebersihan alat kelamin kita untuk agar tidak jamur. Juga salah satunya juga adik-adik, kenapa adik-adik remaja tidak boleh menikah dini? Itu salah satu juga untuk menjaga alat reproduksi. Kenapa? Karena alat reproduksi kalau kita menikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan menimbulkan kanker. Kalau kalau adik-adik menikah dini, makanya ada kegiatan PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi adik-adik harus belajar di situ agar adik-adik bisa mencegah agar tidak terjadi kanker serviks ya. Itu makanya itu harus dari sekarang, dari kecil kita harus bisa menjaga kebersihan diri, khususnya reproduksi alat kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di bulan puasa ini kan para remaja tuh kan biasanya kan malas-malasan gitu kan Bu. Nah, ada tips untuk kita biar selalu menjaga kesehatan gitu kan. Kalau tips kita menjaga kesehatan, kalau ibu sendiri, kita bangun tidur kita sebagai umat muslim, kita sholat subuh, kita sudah sahur, sholat subuh ya kan. Mungkin ada yang kita adik-adik mau ini kali kan baca-baca Quran ya kan. Nah, adik-adik bisa baca Al-Quran atau mengaji. Setelah itu kalau ibu ini olahraga 45 menit. Setelah itu kita beraktivitas, jangan tidur. Kalau tidur itu ada hal sakit-sakit ya kan. Itu malah kan tidak boleh, kata Rasulullah, sudah tidur subuh kan tidak boleh kita tidur lagi karena rezekinya nanti dipatok ayam. Seperti adik-adik juga, kalau orang-orang dewasa mungkin mencari rezeki dipatok ayam, adik-adik mungkin bodoh nantinya jadi kan, karena tidak berkembang otaknya gitu. Jadi dengan di bulan puasa seperti ini ya aktivitasnya jangan terlalu berlebihan. Mungkin adik-adik mungkin bisa lari atau jalan santai menjelang pergi sekolah. Sudah itu hal-hal yang positif, baca buku gitu. Terus nanti sekarang kan suka katanya ngabuburit gitu ya. Ngabuburit tuh jangan terlalu, kenapa nanti rame akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya kan. Cari hal-hal yang positif, membaca buku gitu, olahraga kecil-kecil. Jadi itu salah satu tubuh kita sehat. Terus berpikirlah yang positif. Kalau kita berpikir positif, hasilnya nanti positif. Kalau kita pikirannya negatif, hasilnya negatif. Dan salah satunya untuk menjaga kesehatan kita tidak boleh stres. Apalagi adik-adik kan mau apa yang dipikirkan selain sekolah, ya kan? Iya. Gitu. Jadi harus berpikir positif dan tetap belajar, olahraga. Itu salah satu tipsnya agar tetap semangat dan cita-cita tuh harus tinggi, ya kan? Kalau cita-cita kita tinggi, kita ada kemauan belajar, insya Allah kedepannya kita selain alat reproduksi gitu kan, kami juga mau bertanya kayak gimana cara menjaga kesehatan mental gitu. Nah kan kesehatan mental sangat berpengaruh gitu kan terhadap remaja. Iya. Kalau kesehatan mental soalnya itu fisik ya, fisikis kita. Kalau kita menjaga mental kita, ya itu tadi tuh kita harus menjaga berpikiran positif ya. Mental kita harus dijaga. Nah itu kenapa adik-adik saya bilang tadi tidak boleh menikah di usia dini karena akan berkembang kepada fisikis kita. Salah satunya stres. Terus sekarang adik-adik tahu nggak lagi viral itu stunting? Udah tahu kan stunting? Pemerintah kita lagi viral-viralnya untuk memberantas anak-anak yang berisiko stunting, yaitu dari 0 sampai umur 5 tahun.
Itu salah satunya sasarannya siapa? Remaja, calon pengantin, ibu pasca melahirkan, balita 0 sampai 5 tahun. Nah, kenapa remaja? Remaja ini kan masanya yang penuh dengan gelora. Nah, nanti kalau salah pergaulan itu akan menikah muda, ya kan? Nyoblos sebelum waktunya. Tahu? Jadilah dia hamil muda, ya kan? Nah, hamil muda salah satunya di anak stunting. Anak stunting itu adalah anak yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usia. Dengan usia, terus tinggi badannya karena dia kekurangan gizi, terus punya penyakit kronis yang berulang-ulang sehingga dia pendek. Gitu. Orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting udah pasti pendek. Nah, kenapa itu? Itu salah satu menjaga ke mental kita supaya anak-anak remaja punya pikiran yang positif, tidak stres, agar mentalnya benar-benar mental yang kuat, berpikiran positif, berwawasan. Kenapa saya bilang gitu, harus punya mental? Nah, salah satunya ya, Dek, jangan ini melihat, kan ini nih lagi zamannya apa? HP ya, canggih teknologi. Nah, kalau adik-adik kalau menyalahgunakan alat canggih ini, alat pintar nih, HP pintar, kita kan sering di situ banyak tuh yang porno-porno gitu, tontonan porno gitu. Nah, salah satu selain dari narkoba kita yang membahayakan diri kita itu adalah aksesnya pornografi. Kalau pornografi, kalau kita sudah kena pornografi, otak kita tuh sudah rusak. Itu nggak ada obatnya. Nah, itu salah satu mental kita tuh, Dek. Mental kita kan udah rusak. Nah, di samping narkoba, di samping menikah di usia dini. Nah, itulah harus tetap berpegang teguh kepada kita sebagai misalnya agamanya apa, sebagai muslim kita tetap menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Tapi harus berpikiran positif. Makanya tadi itu kalau ngumpul sama kawan jangan bicarakan hal-hal yang tidak baik, tapi bicarakan hal-hal tentang belajar, bagaimana ke depannya nanti kita sebagai generasi penerus agar punya cita-cita yang majunya ke depan ya. Pasti kalau maju pasti ke depan ya, tapi punya wawasan yang luas agar nanti ke depan kita bisa bisa dipakai orang, bisa kita kalau misalnya kita kuliah kita ini bisa berkreasi gitu. Itu adik-adik, itu salah satunya biar mental kita tuh kuat, ya itu tadi, jangan narkoba, jangan melihat hal-hal yang tidak baik, pornografi tadi, karena berbahaya untuk kesehatan mental itu sendiri. Itu adik-adik, berpikiran positif sebagai generasi penerus bangsa. Nah, makasih Bu atas waktu untuk wawancaranya. Nah, cuman itu? Iya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, ini ya, boleh ya Ibu pesan ya. Adik-adik ini kan adik-adik remaja, harapan orang tua, ya kan, pasti setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tuh sukses dunia akhirat, ya dak? Karena Ibu juga punya anak yang masa remaja juga. Jadi tugas adik sekolah, ya kan? Sekolah ya, sekolah nanti pulang sekolah jangan kemana-mana, pulang ke rumah, karena kalau Remaja di lingkungan sekolah itu penting atau enggak? Wah, kalau kesehatan itu sangat penting karena dengan situasi dan kondisi kesehatan yang full sehat itu sangat berpengaruh dengan kegiatan operasional siswa sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi kesehatan merupakan hal sangat penting dalam hal melakukan operasional pembelajaran, ya, baik di sekolah, di kelas maupun di luar sekolah, kegiatan bisa dengan anak sehat.
Kesehatan Pelajar, karya Husnul Rizky Jatra. Kita adalah seorang pelajar. Kini kita bisa menjaga kebersihan, baik tubuh kita maupun lingkungan sekitar. Kita mandi 2 kali sehari. Kita gosok gigi serta keramas. Ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Rumah pun kita rawat juga. Menyapu rumah sampai bersih. Membuang sampah pada tempatnya, tak terkecuali di sekolah kita. Tubuh kita bersih. Lingkungan pun juga harus bersih. Penyakit pun takkan bersarang. Jiwa tenang, raga kita menjadi sehat. Tanpa sehat, hidup kita tak berbakti. Hanya terbaring, ditemani oleh obat-obatan, juga suntik yang selalu menghantui. Senang jadi sedih, jiwa raga pun jadi lunglai. Olahraga adalah solusi. Pola makan teratur adalah hal yang wajib. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan raga. Sapa senyum dengan orang lain. Ikhlas menjalani hidup untuk kesehatan jiwa. Kesehatan. Jangan sampai engkau sirna dari tubuh kami. Assalam fi amani shaykhana Allahu rabbi hamra miruina ya rabbana Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu rabbi hamra miruhina ya rabbana Ya badratin minha za kulla kamali Mada yu'abbiru an ulaka maqali Ya badratin minha za kulla kamali Mada yu'abbiru an ulaka maqani Assalama fi amani shaykhana Allahu rabbi amra miruhina ya rabbana Assalama fi amani shaykhana Allahu rabbi hamra miruhina ya rabbana Shalla alaika Allah Rabbi daiman abada ma'al ibakar riwal usali Shalla alaika Allah Rabbi daiman abada ma'al ibakar wal musali
السلام في أماني شيخنا الله ربي همرا بروحنا يا ربنا. that is virtual and different. It can be so cold.